Kartu merah Vinicius Junior dicabut. Bagian tribun penonton di belakang salah satu gawang di Mestalla Stadium dikosongkan untuk 5 pertandingan ke depan. Itu merupakan tindakan yang diambil oleh PSSI-nya Spanyol atas insiden yang diterima Vinicius selama pertandingan terakhir di Mestalla Stadium. Apalagikah hukuman yang diterima oleh Valencia demi pulihnya keadilan bagi Vinicius? Kronologi kartu merah Vinicius. Vinicius sudah menyampaikan kepada wasit pemimpin laga Ricardo de Burgos perihal perilaku sejumlah pendukung Valencia di belakang gawang tuan rumah yang menurut si pemain bintang Brasil melontarkan ejekan-ejekan rasis terhadap dirinya. Tetapi wasit hanya berbicara dengan manajer kedua tim serta ada pengumuman di pengeras suara stadion bahwa laga akan dihentikan sama sekali jika teriakan-teriakan rasis masih berlangsung. Satu insiden lain di depan gawang Valencia kemudian memicu kemarahan kiper Giorgi Mamardashvili yang kemudian berusaha mencekik atau mengkonfrontasi Vinicius. Pemain kedua kubu kemudian berdatangan termasuk Toni Kroos, Rodrigo, dan juga Hugo Duro. Pada momen inilah Hugo Duro kemudian memiting leher sang pemain Real Madrid nomor 20 itu dari arah belakang selama kira-kira 20-30 detik. Saat pitingan berakhir, Vinicius berbalik dan melontarkan lengan kanannya untuk menampar atau menyikut pipi kanan sang pemain 23 tahun itu, yang pada masa lalu pernah menjadi pemain Real Madrid B dan bermain di Segunda Division B. Pada titik inilah Vinicius terkena kartu merah. Sang bintang Brasil yang masih sangat emosional itu kemudian coba ditenangkan oleh Lucas Vazquez dan kiper Thibaut Courtois. Dia tersenyum, tertawa, bertepuk tangan saat berjalan menuju pinggir lapangan di bawah sorakan pendukung Los Che yang menghiasi Estadio de Mestalla pada laga Senin dini hari 22 Mei. Vinicius kemudian membalikan badan mengacungkan angka 2 dengan jarinya sembari membuat gerakan turun yang bisa kita tafsirkan sebagai sinyal degradasi bagi Los Che. Situasi bertambah panas pada titik ini dengan Vinicius dianggap merendahkan klub lawan. Apa tindakan RFEF Spanyol? Berbeda dengan aksi-aksi rasisme sebelum ini, RFEF atau PSSI-nya Spanyol bertindak keras dan cepat kali ini. Hanya dalam waktu 2 hari kartu merah Vinicius dicabut, kehormatannya dipulihkan, dan klub yang menjadi tuan rumah, Valencia, dikenakan denda kira-kira 800 juta rupiah. Selain itu, tribun selatan penonton di belakang gawang yang menjadi lokasi insiden Vinicius dan dikenal sebagai tribun Mario Kempes dikosongkan untuk 5 pertandingan ke depan. RFEF juga menonaktifkan asisten wasit Ignacio Iglesias Villanueva dari laga-laga La Liga untuk sementara waktu karena terbukti ikut bersalah menyesatkan wasit pemimpin pertandingan. Cuplikan video yang dikirimkannya ke sisi lapangan hanya memperlihatkan Vinicius menyikut atau menampar Hugo Duro tanpa cuplikan lain sebelumnya saat si pemain Spanyol memiting leher sang pemain Madrid. Los Che juga menjanjikan akan memberikan hukuman larangan masuk stadion seumur hidup bagi pendukung mereka yang terlibat dalam insiden rasisme ini. Tindakan hukum lain di kota Valencia dan Madrid. Polisi Spanyol dilaporkan telah menangkap 7 orang dengan tuduhan menghina pemain Real Madrid secara rasial. 3 orang ditahan di Valencia atas dugaan pelecehan terhadap Vinicius dalam pertandingan Liga Spanyol pada hari Minggu itu. Kemungkinan besar, 4 orang ini adalah pendukung Los Che. Sementara 4 orang lainnya ditangkap di kota Madrid karena diduga menggantung boneka sang pemain dari sebuah jembatan jalan raya pada akhir bulan Januari 2023. Yang 4 ini kemungkinan besar fans Atletico dengan insiden penggantungan boneka yang mengenakan jersey Vinicius terjadi sebelum laga Derby Madrid. Aksi demo ke konsulat Spanyol di Brasil. Sekitar 100 pengunjuk rasa berkumpul di luar konsulat Spanyol di kota Sao Paulo di Brasil pada hari Selasa waktu setempat memprotes pelecehan ras terhadap pemain depan Real Madrid Vinicius Junior. Para pengunjuk rasa meneriakkan kata-kata seperti La Liga rasis dan hentikan rasisme di Spanyol dan di Brasil selama sekitar 1 jam acara demonstrasi tersebut. Mereka membawa kembang api dan spanduk yang bertuliskan "Vini, saya bersamamu". Mereka memproyeksikan cahaya bertuliskan kata-kata "Ini bukan sepak bola, ini rasisme" ke dinding konsulat. Vinicius yang berkulit gelap berulang kali menjadi sasaran ejekan rasis sejak dia tiba di Spanyol 5 tahun yang silam.
Sejak musim Liga Spanyol dimulai pada September 2022, dia telah mengalami pelecehan rasis oleh penggemar setidaknya dari 5 tim rival. Mantan pemain sepak bola Claudia Rodriguez, 51 tahun, salah satu inisiator demonstrasi, mengatakan idenya bukan hanya membawa ribuan orang ke gedung konsulat yang terletak di salah satu daerah paling kaya di Sao Paulo, tetapi juga untuk menekan pemerintah Spanyol agar perlu bertindak secara cepat. Siapakah Vinicius Junior? Tahukah kamu, Vinicius mengawali karirnya bukan sebagai pemain sepak bola tetapi pemain futsal. Dia dipantau oleh salah satu pemandu bakat dan diminta kembali 1 tahun kemudian saat usianya 9 tahun, tetapi Vinicius tidak pernah kembali. Dia memutuskan pindah ke sepak bola. Saat pertama kali datang ke Madrid, Vinicius menjadi pemain pertama kelahiran sesudah tahun 2000 yang menjadi pemain Los Blancos. Dia turun dalam laga debutnya melawan Atletico pada September 2018 dalam usianya 18 tahun lebih pada waktu itu. Vinicius kemudian terlibat dalam laga El Clasico melawan Barcelona pada 1 Maret 2020, mencetak gol pada usia 19 tahun dan 230 hari yang memecahkan rekor Lionel Messi sebagai pencetak gol paling muda di El Clasico, 19 tahun dan 259 hari. Hampir saja Vini menjadi pemain Manchester United, bukan Real Madrid. Berbeda dengan tradisi klub raksasa Spanyol itu yang lebih sering mendatangkan pemain dari Brasil, Setan Merah berpikir terlalu lama soal pemain muda ini dan kemudian didahului langkah cepat Los Blancos. Sudah berapa gol Vinicius bagi Los Merengues? Sejak kedatangannya pada tahun 2018, sang pemain muda sudah menyumbangkan 50 gol di semua kompetisi bagi tim putih. Musim terbaiknya sejauh ini terjadi pada 2 musim Carlo Ancelotti. Pada 2021-22 dia mencetak 17 gol di ajang La Liga dan 4 gol di Liga Champions. 2022-23 musim ini dia menyumbangkan 10 gol di ajang Liga Spanyol dan 7 gol di Liga Champions. Tidak cukup dengan hanya gol-golnya, Vinicius juga memberi 39 assist sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini. Ancelotti memainkan peran sangat penting dalam perkembangan pemain 22 tahun ini. Rata-rata shots per gamenya naik dari angka 1, sekian di bawah 2 menjadi 2,4 shots per laga di La Liga saat ini dan 3,2 di Liga Champions. Dia menjadi lebih percaya diri dan mendapatkan kesempatan atau peluang lebih besar untuk menembak ke gawang lawan. Itulah semua cerita tentang perkembangan keadilan bagi Vinicius Junior. Bagaimana pendapat Anda? Apakah berlebihan tuduhan Vinicius bahwa dia diperlakukan rasis oleh pendukung Valencia? Serta apakah benar La Liga memfasilitasi rasisme untuk para pemain berkulit gelap seperti Vinicius? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.